Masak ikan dencis tambah pete dan tumis kol. Hai bun, assalamualaikum. Ini tadi aku habis dari pasar, aku ada beli beberapa sayuran dan lain-lain. Kalau bahasa daerah kami itu hari balai. Pasarnya itu ada tiap hari Sabtu. Ini aku belanja untuk beberapa hari ke depan. Aku belinya nggak banyak soalnya sayuran yang kemarin-kemarin aku beli masih ada. Jadi aku beli yang nggak ada di kulkas. Hari ini itu aku pengen masak ikan dencis tambah pete disambal sama tumis kol. Oke, ini ikannya aku bersihin dulu nya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, nanti pahit makannya. Kepalanya aku potong karena nggak dimakan. Tapi sebagian orang kalau masak ikan dencis kepalanya itu nggak dipotong, mungkin suka ya. Itu balik lagi ke selera masing-masing, iya kan. Pas aku mau nyabun, ini sabunnya udah habis, jadi mau aku salin dulu sabunnya. Untung aku tadi beli di pasar. Ngomong-ngomong, jangan salpok sama keran aku. Kenapa? Ini biasa aja. Ini sebenarnya sebelum-sebelumnya itu pakai yang keran yang bagus itu, tapi karena dia rusak terus sampai 3 kali diganti, jadi pakai aja yang biasa, nggak pernah rusak. Rusaknya itu bukan hancur, bukan patah, tapi bocor mulu. Udah selesai aku mandiin ikannya, sekarang aku mau siapin percabean. Ini ikan aku beli setengah kilo dengan harga 15.000. Jangan tanya kenapa belinya sedikit, apa cukup? Ya cukup lah untuk kami bertiga. Kalau untuk satu kampung baru nggak cukup. Ngomong-ngomong, di tempat kalian cabenya masih mahal nggak? Kalau di tempat aku masih mahal ya guys. Sekilonya itu aku beli dengan harga 30.000. Emang mau harga berapa? 1.000 1 kilo. Menghayal. Nah guys, ini penyakit lupa aku kambuh. Ikan lupa aku kasih garam, ya ampun. Belum juga tua, tingkat pelupa aku udah 1000% meningkat. Daripada nanti ikannya lupa juga digoreng, mending aku goreng dulu ikannya. Ikan udah siap, udah ikhlas terjun ke dalam wajan, cemplung, plung, plung. Dan yang terakhir cemplung. Ini aku tinggalin dulu ikannya, biarkan dia matang sendiri. Pete, bikin boros nasi. Masak ikan gak pakai pete kurang sedep. Wajib ada pete. Biarkan mulut bau gara-gara pete, yang penting makannya enak. Ini petenya aku singkirin dulu, ini ikannya udah mateng mau aku angkat. Kalian tim yang mana nih? Suka yang garing apa yang lembek? Kalau aku suka ikan yang garing. Ikannya aku singkirin dulu, sekarang aku mau cuci cabe-cabean dan pete. Yang pertama-tama ini aku mandiin pete dulu. Pete kesayangan para ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian mandiin cabe supaya seger dan bersih. Ini cabe sama petenya udah mandi, sekarang aku mau blender cabenya aja. Karena aku udah capek banget ngulek, penyakit males aku udah kambuh banget. Cabenya aku kasih garam sedikit karena kata mama aku kalau gak dikasih garam nanti cabenya itu pahit. Oke, lanjut, ini aku mau siapin wajannya. Ini wajan aku pakai yang kecil aja. Petenya mau aku cemplungin ke dalam wajan. Ini petenya aku goreng sama kulit-kulitnya karena menurut aku pete digoreng sama kulit-kulitnya itu lebih endul. Ini menurut aku ya, bukan menurut Bapak Jokowi. Dilanjut dengan aku mindahin minyak ke dalam wadah. Gak terasa petenya ini udah mateng, udah siap diangkat. Aku singkirin dulu petenya, ini aku mau nyambel. Dikit-dikit nyambel, dikit-dikit nyambel. Yah, mau gimana lagi bun? Aku itu nggak bisa hidup tanpa sambel. Ibarat aku dan kamu. Oke, lanjut, aku masukkan garam, penyedap, dan royco. Jangan lupa. Sambelnya udah mateng, sekarang aku masukin pete sama ikan ke wajan. Diaduk-aduk sampai merata. Kemudian pindahin ke wadah. Masak tahap pertama udah selesai, sekarang aku mau numis kol. Ini aku ada kol sedikit karena udah aku pakai untuk bikin mihun lontong kemarin. Katanya kalau makan kol itu bisa bikin asam urat kambuh. Bener nggak sih? Untung aku nggak ada riwayat asam urat ya. Tapi kalau yang ada riwayat asam urat, mending nggak usah dimakan. Nanti bahaya, cenut-cenut kakinya. Oke, dilanjut, ini aku mau iris-iris cabai sama bawangnya. Kalau nggak pakai cabai sama bawang berasa ada yang kurang nggak sih? Nggak perlu banyak-banyak, jadi syaratnya aja. Cabai-cabean mahal, untung bawang merah juga nggak ikut-ikutan mahal. Cuman 10.000 1 kilo. Bawang yang udah diiris-iris kemudian dicemplungin ke wajan.
digoreng sampai harum. Kemudian masukkan kol yang udah diiris-iris tadi, yang udah dipotong-potong, kemudian diaduk-aduk. Terus tambahkan air sedikit, garam, penyedap, dan royco. Diaduk-aduk, dimasak sampai layu. Oke, ini kolnya udah matang, sekarang aku pindahin ke dalam wadah. Sebelum makan, ini aku mau beres-beres dulu. Aku lap-lap kompor karena ini udah bekas minyak. Tadi aku goreng ikan, meledak-meledak. Jadi minyaknya itu terbang kemana-mana, ke dinding-dindingnya juga ini. Ada yang tahu nggak tips supaya goreng ikan itu nggak meledak-meledak? Lap-lapnya udah selesai, sekarang kita lanjut cuci piring. Ini kalau udah niat mau cuci piring, harus langsung cuci piring. Kalau ditunda-tunda nanti nggak jadi. Penyakit males kambuh udah deh selesai. Nggak bakalan tuh piring disenggol. Cuci piring udah selesai, sekarang aku mau makan. Ini aku mau ambil nasi dulu. Jangan banyak-banyak, 2 centong aja cukup. Kalau masih lapar tinggal nambah. Jangan mubazir, nanti nggak sanggup makan, dibuang kan sayang. Bukan pelit ya, pernah denger nggak? Kata orang tua dulu, kalau kita nggak ngabisin nasi, nanti nasinya nangis. Itu kata orang tua aku masih kecil, tapi kalau sekarang masih berlaku nggak ya? Oke, ini lanjut kita makan markicop. Mari kita coba. Ini ikan dencisnya enak banget woi. Apalagi ditemenin sama pete. Tambah lengkap, tambah endul, tambah lezat. Ada yang bilang sama aku waktu aku lagi di acara 100 hari saudara aku meninggal, makan jangan banyak-banyak, beras lagi mahal, katanya begitu. Ya gimana ya, aku tuh nggak bisa makan sedikit, maunya makan mulu. Ya udahlah ya, sampai di sini dulu video kali ini, ditunggu video selanjutnya. Bye bye.